Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami yang berjudul Negara dan Pemerintahan sebagai Sasaran Akuntansi Sektor Publik. Sebelum kita memasuki materi yang pertama yang akan kita bahas, di sini kami akan memperkenalkan anggota kami. Di sini ada saya, yaitu Nurisan Patoni, ada dengan Rika Amelia dan Sofia Maharani. Baik, selanjutnya kita akan membahas materi ini dari yang pertama, yaitu definisi negara dan pemerintahan. Baik, pada materi yang pertama ini kita akan membahas mengenai definisi negara dan pemerintahan. Apa sih itu negara? Negara diartikan menjadi organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat ataupun kelompok sosial. Sedangkan pemerintah itu adalah sistem menjalankan wewenang dan kekuasaan mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara. Baik, pada slide kedua itu kita akan membahas mengenai ruang lingkup keuangan negara. Salah satu ruang lingkup keuangan negara ialah anggaran, pendapatan serta belanja negara atau yang biasa kita sebut APBN. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, perihal pertama, keuangan negara kedua pendekatan yang dimanfaatkan dalam merumuskan keuangan negara ialah dari sudut objek, subjek, proses, serta memiliki tujuan. Dari sisi objek, kita bisa menyimpulkan yang dimaksud dengan keuangan negara meliputi semua hak dan kewajiban dan negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan, kegiatan dalam bidang fiskal, moneter, dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu, baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dari sisi subjek, yang dimaksud dengan keuangan negara meliputi seluruh objek poin A yang dimiliki negara dan atau dikuasai oleh pemerintahan pusat, pemerintah daerah, perusahaan daerah atau negara, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara. Nah, yang ketiga itu ada dari sisi proses. Keuangan negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan objek sebagaimana tersebut di atas, mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggungjawaban. Yang keempat itu ada dari sisi tujuan. Keuangan negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan, dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan atau penguasaan objek atau poin A dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara. Nah, pada slide ketiga ini kita akan membahas mengenai asas-asas umum pengelolaan keuangan negara. Asas umum pengelolaan keuangan negara menjadi satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan pelaksanaannya. Nah, asas-asas umum pengelolaan keuangan negara ini terdiri dari yang pertama itu ada asas tahunan, di mana asas ini mengatur mengenai pembatasan masa berlaku atau periode penganggaran, mulai dari 1 Januari hingga 31 Desember. Nah, yang kedua itu ada asas universalitas, di mana asas ini memberikan keharusan dalam menampilkan secara utuh setiap transaksi yang terjadi dalam dokumen anggaran. Yang ketiga itu ada asas spesialis, di mana asas ini mengharuskan penyediaan kredit anggaran ditampilkan secara rinci beserta peruntukannya. Nah, yang keempat itu ada asas kesatuan, di mana asas ini mengharuskan seluruh pendapatan dan belanja negara dituangkan ke dalam satu dokumen anggaran. Yang kelima itu ada asas akuntabilitas. Nah, asas ini menuntut adanya pertanggungjawaban kepada rakyat atau seluruh kegiatan yang melibatkan pengelolaan keuangan negara. Nah, yang keenam itu ada asas profesionalitas. Asas ini menuntut diutamakannya keahlian yang dilandaskan oleh kode etik dalam mengelola keuangan negara. Yang ketujuh ada asas proporsionalitas. Asas ini menuntut terciptanya keseimbangan hak dan kewajiban penyelenggaraan negara. Yang H itu ada asas keterbukaan. Asas ini menuntut agar para penyelenggara negara memenuhi hak rakyat dalam memperoleh informasi yang benar dan jujur dalam pengelolaan keuangan negara. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Rika Amelia. Terima kasih. Anggaran dan pendapatan belanja negara. APBN merupakan alat akuntabilitas manajemen serta kebijakan ekonomi di mana anggaran negara memiliki beberapa fungsi. Di antaranya yaitu menjadi pedoman kepada pemerintah untuk mengatur negara di masa depan. Kedua, menjadi instrumen pengontrol pada masyarakat terhadap ketelitian yang sudah dipilihkan oleh pemerintah. Selanjutnya, perkembangan perencanaan penganggaran di Indonesia. Hal ini ditunjukkan pada peristiwa Krismon yang berlangsung di Indonesia sejak tahun 1998, memberikan dampak terhadap anggaran negara, terutama terhadap 3 pos pengeluaran dalam APBN yang telah menyita 60% dari total belanja negara antara tahun 2005 sampai dengan tahun 2007. Beberapa perkembangan perencanaan penganggaran di Indonesia yaitu
Pertama, mengingat bahwa beban yang ditanggung oleh APBN dalam menjalani perannya sebagai pengaman sosial membutuhkan porsi yang sangat besar. Maka, peran strategis APBN dalam memberikan skema perlindungan sosial sangatlah penting, sehingga dibutuhkan strategi alokasi yang komprehensif. Yang kedua, kebijakan pemerintah untuk memberikan wewenang yang lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengelola kas publik dengan desentralisasi fiskal telah menunjukkan peningkatan yang cukup besar dalam porsi transfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, juga yang menyebabkan peningkatan pengeluaran APBN. Yang ketiga, karena pemerintah memutuskan untuk menyelamatkan bank-bank domestik selama krisis ekonomi terburuk di masa lalu, beban biaya bunga akan menjadi kartu pinjaman yang diumumkan dalam rencana rekapitalisasi bank. Yang keempat, pengontrolan yang sangat erat akan nilai input hingga ke tingkat yang terlampau mikro dalam rencana pengeluaran pemerintah. Yang kelima, prosedur persiapan penganggaran yang saat ini dilakukan semata-mata berorientasi kepada jangka waktu 1 tahun anggaran satu-satunya, sehingga gerak dilakukan untuk membentuk keadaan yang berorientasi kepada hasil atas strategi yang menjadi target pemerintah dalam ukuran periode tahun ke depannya. Pada tahun 1998, Gerakan Reformasi Indonesia berhasil menguasai kekuasaan Orde Baru yang menggantikan sistem politik Indonesia yang semakin demokratis dan sistem pemerintahan berdasarkan otonomi daerah yang mendesak transparansi dan akuntabilitas publik. Nah, oleh karena itu pada pemerintah periode reformasi telah melaksanakan perbaikan secara global, yaitu ada 4 koreksi. Koreksi pertama, menyatukan anggaran yang tadinya dibagi 2, yaitu anggaran rutin dan anggaran pembangunan yang dikendalikan oleh 2 lembaga. Yang kedua adalah anggaran meniadakan anggaran non-budgeter. Yang ketiga yaitu anggaran yang diterbitkan paket di bidang undang-undang tahun 2003 sampai dengan 2004. Yang keempat ada diberlakukannya PP nomor 24 tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintahan atau SAP. Sistem akuntansi pemerintahan pusat di Indonesia dituangkan dalam Sistem Akuntansi Pemerintahan Pusat atau SAPP. Nah, di sini ciri-ciri sistem akuntansi pemerintahan pusat sendiri, yang pertama adanya sistem yang terpadu, di mana sistem yang terpadu menjadikan akuntansi pemerintah menjadi suatu kesatuan dengan adanya subsistem yang merupakan bagian dari integral atas keseluruhan sistem yang ada. Yang kedua, jenis akuntansi anggaran, di mana landasan operasional keuangan tahunan pemerintah mengacu pada undang-undang anggaran, pendapatan dan belanja negara sehingga dibutuhkannya pembukaan anggaran beserta dengan realisasinya. Yang ketiga, pencatatan pendapatan dan biaya berbasis kas. Keempat, menggunakan standar dan prinsip akuntansi. Kelima, adanya desentralisasi dalam penerapan akuntansinya. Dan yang terakhir, menggunakan standar seragam, di mana hal ini mencakup klasifikasi serta istilah dibuat dalam standar yang sama, sehingga informasi yang dihasilkan oleh sistem akuntansi yang relevan serta dapat diandalkan. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Sofia Maharani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.